Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alfian Kurniawan dengan NIM 230221025. Perkenalkan, nama saya Rahmiati dengan NIM 230221012. Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, saya akan membawakan materi yang berjudul Interpretasi Kebenaran Al-Quran dan Bukti-Bukti Ilmiah Kebenaran Al-Quran dalam Bidang Pengetahuan. Yuk sama-sama menyimak video penjelasan dari kelompok kami. Al-Quran bukan sekadar kitab suci yang berisi hukum-hukum ibadah. Ia juga menyimpan kisah-kisah luar biasa dari masa lalu, kisah para nabi dan umat terdahulu yang syarat makna. Coba kita perhatikan kisah Nabi Yusuf yang hidup di Mesir kuno. Al-Quran menyebutkan Fir'aun gelar Raja Mesir secara tepat sesuai konteks zamannya. Begitu pula kisah Nabi Musa yang dengan izin Allah membelah lautan untuk menyelamatkan kaumnya. Atau kisah Nabi Nuh tentang banjir besar yang melanda dunia. Semua peristiwa ini bukan dongeng, melainkan peristiwa nyata yang jejaknya bisa ditemukan dalam catatan sejarah dan temuan arkeologi. Menariknya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah membaca kitab sejarah, tidak pernah belajar buku perpustakaan yang besar, apalagi melakukan perjalanan jauh ke negeri-negeri kuno. Bagaimana mungkin beliau mampu menceritakan detail peristiwa ribuan tahun lampau dengan begitu tepat? Ini menjadi bukti nyata bahwa Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah SWT. Lebih dari sekedar catatan sejarah, kisah-kisah itu adalah cerminan untuk kita semua. Mereka mengajarkan bahwa ketaatan membawa keselamatan, sementara kesombongan dan pengingkaran hanya akan berakhir dengan kehancuran. Dari kaum Ad dan Tsamud yang hilang di telan zaman, hingga Firaun yang jasadnya abadi sebagai pelajaran, semuanya menjadi pengingat bagi siapa saja yang mau berpikir. Kosmologi dan penciptaan alam semesta. Asal mula alam semesta dari gumpalan asap atau nebula. Al-Quran menyebutkan penciptaan langit dan bumi berasal dari asap. Surat Al-Fussilat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa stawa ila samai wa hiya dukhanun wa qala laha walil ardi iyatan wa'un orha qolatan atainal kayin. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati ataupun terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Teori Big Bang yang menjadi model kosmologi paling diakui saat ini menjelaskan bahwa alam semesta bermula dari satu titik yang sangat padat dan panas, sebuah singularitas yang kemudian meledak dan mengembang. Pada tahap-tahap awal setelah ledakan itu, seluruh jagat raya dipenuhi oleh plasma panas dan partikel subatom yang menyerupai kabut atau asap yang sangat rapat. Uniknya, Al-Quran telah menggambarkan kondisi awal alam semesta ini lebih tepat 1000 tahun yang lalu. Dalam ayatnya disebutkan bahwa langit berasal dari dukhan, yaitu asap atau kabut. Dalam konsep ini baru dimulai dirumuskan secara detail oleh para ilmuwan pada abad ke-20. Selain itu, para astronom juga menemukan bahwa nebula gumpalan awan gas dan debu menjadi bahan dasar pembentukan bintang dan galaksi. Persis seperti dideskripsikan Al-Quran tentang penciptaan langit. Semua ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk spiritual, tetapi juga memuat isyarat ilmiah yang baru terungkap seiring kemajuan sains modern. Ekspansi alam semesta. Al-Quran secara eksplisit menyatakan bahwa alam semesta terus mengembang. Surat Az-Zariyat ayat 47 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamu'si'un.
yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Penemuan astronom Edwin Hubble pada tahun 1929 menunjukkan bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauh satu sama lain, membuktikan bahwa alam semesta sedang mengembang. Ini adalah salah satu pilar utama teori Big Bang. Fakta ini yang baru terbukti secara observasional pada abad ke-20 melalui teleskop canggih telah termaktub dalam Al-Quran ribuan tahun sebelumnya. Ini bukan hanya sebuah kebetulan, melainkan indikasi pengetahuan ilahi yang melampaui kapasitas manusia di masa itu. Ketiga, orbit dan gerakan benda langit. Al-Quran menggambarkan matahari dan bulan sebagai benda langit yang beredar dalam orbitnya masing-masing. Quran Yasin ayat 38-40 dan matahari beredar pada tempat peredarannya. Demikian, ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah hingga setelah dia ke manzilah yang terakhir. Kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan tidak pula malam mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarannya. Astronomi modern telah mengkonfirmasi bahwa semua benda langit di alam semesta, termasuk matahari, bulan, planet, dan galaksi, bergerak dalam orbit atau lintasan tertentu sesuai dengan hukum gravitasi. Tidak ada benda langit yang statis, semuanya dalam gerakan yang teratur dan terencana. Penyebutan garis edarnya secara spesifik dalam Al-Quran mencerminkan pemahaman yang akurat tentang sistem tata surya dan dinamika benda-benda langit. Halo Sobat Pejuang Masa Depan, mau kuliah di kampus yang asyik, berkualitas, dan update sama zaman? Yuk bergabung di UMSI. Di UMSI itu memiliki Dosen drama, fasilitas lengkap untuk menunjang bakat kamu, banyak pilihan jurusan keren, Dan memiliki berbagai macam fakultas seperti Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknik. Di UMSI, program studinya itu memiliki akreditas baik. jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi pemeran utama masa depannya. Kuliah di UMSI, sukses menanti. Info lebih lanjut langsung kepoin website atau datang langsung ke kampus Universitas Muhammadiyah Senja.